Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala, di mana dengan segala kemudahan dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali kita bertemu dalam majelis Zoom ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk kepada Al-Ma'qidul Awal, yaitu simpul yang pertama dalam pengagungan ilmu. Nah, sekedar review saja. Jadi dari pertemuan yang lalu, insya Allah kita sudah mengetahui beberapa hal. Yang pertama, tentunya setiap seseorang yang memang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan adanya jalan menuntut ilmu. Ya kan, jalan ilmu gitulah. Nah, jalan ilmu ini merupakan jalan yang kalau kita bisa istiqomah di sini, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala bilang sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka jalan menuju ilmu ini akan memudahkan jalan ke surga gitu. Akan memudahkan jalan ke surga. Tentunya harus tetap istiqomah. Jadi barang siapa yang sukses di sini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan ke surga. Yang kedua, dari jalan ilmu ini juga untuk bisa sukses di situ, maka kata penulis rahimahullah taala, faktornya itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu. Barang siapa yang dia bisa mengagungkan ilmu, maka insya Allah dia akan sukses di dalam istiqomah, dalam jalan menuntut ilmu. Nah, untuk supaya bisa mengagungkan ilmu, maka seseorang itu harus melakukan simpul-simpulnya. Simpul 1, simpul 2, ya kan, dan simpul insya Allah sampai 20 nih. Barang siapa yang bisa melaksanakan simpul 1 sampai simpul 2 sampai simpul 20 dalam dirinya, maka insya Allah dia akan dianggap sebagai orang yang telah mengagungkan ilmu. Sehingga simpul pertama sampai simpul 20 ini merupakan hal yang penting untuk selalu ada pada orang yang memang serius menginginkan kesuksesan dalam berjalan di atas jalannya para penuntut ilmu. Sehingga penting untuk dimiliki oleh setiap para penuntut ilmu. Nah, kemarin kita sudah bahas muqaddimahnya. Insyaallah taala kita akan masuk pada pagi hari ini untuk masuk kepada simpul yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, kita baca insyaallah. Al-Ma'qidul Awal, simpul yang pertama yaitu tathiru wi'a'il ilm, penyucian wadah ilmu, penyucian wadah ilmu. Nah, dalam simpul yang pertama ini intinya atau konsep besarnya itu adalah ini di sini ada ilmu nih. Nah, ilmu ini sesuatu yang berharga. Berharga. Gitu. Mahal nih dia. Nah, si ilmu ini harus disimpan. Karena nggak mungkin dibiarin begitu aja. Harus disimpan. Disimpan dalam sebuah wadah. Disimpan dalam sebuah wadah. Nah, di mana kalau sesuatu itu sudah berharga dan mahal, maka wadahnya itu tidak bisa sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Nggak sembarangan lah. Nggak sembarangan. Nah, oleh karena itu, wadahnya itu harus suci dia. Harus bagus di sini.
Jadi di sini harus suci. Gitu. Nah, ini yang ingin dibahas pada simpul yang pertama, yaitu bagaimana kita menyiapkan wadahnya supaya apa? Supaya ilmu itu bisa tersimpan di dalam wadah-wadah tersebut. Jadi simpul yang pertama itu adalah tathiru wi'a'il ilm, penyucian wadah ilmu. Wa huwa al-qalb. Nah, jadi wadahnya ini apa sih sebenarnya wadahnya? Wadahnya ini sebenarnya itu adalah hati. Wadahnya itu adalah kalbu-kalbu kita ini. Wa huwal qalb wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilm. Nah, semakin suci kalbu seseorang, semakin suci kalbu seseorang, maka daya serap dia atas ilmu, daya serap, ya mungkin di sini juga daya simpan itu makin tinggi gitu. Jadi semakin suci kalbunya, maka daya serapnya semakin tinggi. Semakin kotor kalbunya, maka daya serapnya ilmu itu bisa makin rendah. Semakin rendah, makin rendah, makin rendah, maka bukannya tidak mungkin ilmu itu bahkan enggan untuk ditaruh di situ. Saking kotornya itu hati. Saking kotornya itu hati, maka sangat-sangat mungkin bahwa ilmu itu males dia mampir ke sini. Kenapa? Ya karena seseorang tersebut nggak punya wadah yang cocok dalam menyimpan ilmu tersebut. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilm. Yaitu hati, ilmu itu masuk ke dalam hati sesuai dengan kadar kesucian hati tersebut. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Nah, ini sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Makin suci sebuah hati, maka makin besar pula daya serapnya terhadap ilmu. Faman arada hiyazatal ilm, maka barang siapa yang memang ingin menggapai ilmu, fal yuzayyin batinah wa yutahhir qalbuhu min najasati. Maka barang siapa yang memang betul-betul ingin, ya kan, betul-betul ingin menuntut ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu dalam sukses, dalam jalannya menuntut ilmu, maka hendaknya dia itu falyuzayyin batinah. Maka kalbunya itu hendaknya dia betul-betul hiasi, betul-betul dia bersihkan. Dan juga bukan hanya itu saja, jika masih ada kotorannya, maka hendaknya disucikan. Sebagaimana kata penulis di sini, wa yutahhir qalbuhu min najasatih. Dan hendaknya hati itu dibersihkan dari kotoran-kotoran hati. Oleh karena itu, di sini kita bisa saksikan sebagaimana kalau ya ini dalam keseharian kita saja, ketika seseorang itu misalnya dia itu memutuskan untuk ya kalau kata orang zaman sekarang misalnya hijrah gitu. Antum hijrah kapan dong hijrahnya? Kita bisa lihat bahwa di situ ada beberapa apa namanya ya bisa dibilang proses lah. Ya mungkin proses yang pertama itu misalnya taubat gitu kan. Ya alhamdulillah ana udah taubat dari ngerokok, alhamdulillah ana udah taubat dari musik, alhamdulillah ana taubat dari segala macam hal gitu. Nah, ini biasanya proses yang pertama. Tetapi ketika dia belum sampai di proses kedua di mana dia memutuskan, Anda bukan cuma mau taubat, tapi Anda ingin menjadi seorang thalib. Anda ingin menjadi seorang thalib, Anda ingin menjadi seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Nah, kadar hijrahnya itu sudah berbeda antara orang yang baru cuma sekedar tobat. Nah, kalau di sini mungkin dia masih walaupun udah nggak ngerokok, walaupun udah nggak ngapa-ngapain, mungkin dia masih senang hahihi, masih senang nongkrong, masih senang ngopi, masih senang ya kongko-kongko sama teman-temannya segala macam. Cuman kongko-kongkonya kongko yang halal insya Allah. Yang nongkrong yang halal cuma ngopi doang, cuma ngobrol, cuma ya, alhamdulillah, insya Allah segala hal yang memang dimubahkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika seseorang itu sudah sampai tahap di sini, dia misalnya saya memutuskan untuk menjadi seorang thalib, seorang penuntut ilmu, disinilah hidupnya itu mulai berubah. Kadang orang kalau di sini masih masih orang kenal, oh si Fulan ya, oh iya alhamdulillah dia udah hijrah, udah nggak jadi artis lagi. Tapi kalau seseorang udah di sini, itu kayak orang udah kayak nggak kenal gitu. Subhanallah, itu orang berubah loh bro.
Dia tuh sekarang udah apa-apa nggak mau loh. Hidupnya subhanallah, ceramah mulu yang dia dengerin. Kemana-mana bawa buku, di sakunya ada Quran, gitu. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun dia udah nggak mau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena si Thalib di sini betul-betul mempersiapkan hatinya. Mempersiapkan hatinya sebagai apa? Sebagai wadahnya ilmu. Jangan sampai kotor. Jangan sampai kotor. Oleh karena itu, biasanya thalib-thalib baru-baru awal, misalnya penuntut ilmu, itu biasanya sangat-sangat memperhatikan bagaimana itu hatinya itu dia bersihkan. Sebagaimana ya kayak misalnya orang kalau mau ngafal Quran, ya kan misalnya orang memutuskan, anak mau jadi thalib, ya kan, anak mau jadi penuntut ilmu. Walibah misalnya yang perempuan, saya mau jadi penuntut ilmu nih Ustaz. Maka yang pertama dia biasanya perhatikan itu adalah, ya namanya penuntut ilmu masa nggak punya hafalan Quran. Maka yang pertama itu hafal Quran. Dia udah mulai ngafal Quran. Dan ngafal Quran ini nggak mungkin kalau misalnya masih hobi musik. Masih dengerin top 40, masih dengerin radio-radio, masih dengerin macam-macam apa, MTV lah, apa segala macam. Naudzubillah, nah ini udah nggak didengerin lagi, ya kan? Karena dia udah memutuskan anak mau ngafal Quran. Nggak mungkin masih bisa ketika masih hobi musik di situ. Akan sangat-sangat sulit. Sebagaimana dahulu anak ketika memutuskan untuk mulai menghafal Al-Quran, maka anak masih ingat bahwa surat pertama yang anak coba untuk hafal itu dari Juz Amma. Juz Amma. Maka surat yang pertama itu ana mencoba untuk hafal itu adalah Al-Adiyat. Ini subhanallah, ana nggak akan lupa insya Allah. Surat Al-Adiyat ini ana hafal itu subhanallah 3 hari. Full 3 hari. Ngafalin apa surat Al-Adiyat 3 hari, Masya Allah lama amat. 3 hari ya ikhwan. Itu 3 hari anak ngafal Al-Adiyat, nggak hafal-hafal. Hari pertama nggak hafal-hafal, hari kedua nggak hafal-hafal. Hari ketiga baru alhamdulillah udah bisa hafal, udah bisa dibaca di sholat-sholat sunnahnya. Itu intinya itu adalah bagaimana seseorang itu ketika baru memang memutuskan untuk menjadi seorang thalib, seorang penuntut ilmu dan membersihkan hatinya, ya ini membutuhkan proses memang. Tapi ketika sudah berproses ya ini harus disabarin, harus diistiqomahin supaya apa? Supaya ngafalnya itu jalan terus. Jadi Al-Adiyat itu 3 hari anak hafal. Setelah Al-Adiyat, surat yang kedua anak hafal itu adalah At-Tariq. Ya, At-Tariq anak hafal 7 hari. Lama ya Ustaz. Padahal cuma setengah lembar, Al-Adiyat cuma 1/4 lembar. Iya lama gitu. Kenapa? Ya karena saat itu ya namanya kita baru menjadi thalib, hati kita itu memang belum siap. Belum siap dalam menerima ilmu. Jadi Al-Adiyat 3 hari, At-Tariq 3 hari. Tapi alhamdulillah kan lama-kelamaan udah biasa, udah makin terbiasa dengan ilmu, ya nanti insya Allah banyak orang juga yang misalnya menghafal 1 lembar, dari mushaf, itu nggak usah pakai 7 hari. Ini paling ya habis subuh, mungkin misalnya 40 menit habis subuh udah bisa dia. 40 menit habis subuh udah bisa, nanti maghrib juga dia murojaah lagi, sebelum tidur dia murojaah lagi, insya Allah udah dapat. Nah ini tentunya bagaimana seseorang itu menyiapkan hatinya dari yang tadinya kotor, ya kan, makin lama makin baik, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Disinilah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, makin bersih atau makin suci sebuah hati, maka dia akan makin mudah pula penyerapannya dalam menerima ilmu. Fal ilmu jauharun latif. Maka ilmu itu merupakan sebuah mutiara yang berharga. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Nggak mungkin disimpan kecuali pada tempat yang bersih pula. Nah, ini merupakan ibarat yang penting untuk kita jaga, bahwa sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa ilmu ini ya ini layaknya mutiara. Nggak mungkin mutiara itu nggak ada tempatnya, harus ada tempatnya dong. Gitu. Tempatnya itu harus yang bagus pula gitu.
Karena nggak mungkin mutiara ini ditaruh tempat yang jelek, ya kan? Nggak ada gitu mutiara tempatnya jelek, berlian tempatnya jelek, nggak ada gitu. Tapi mutiara, berlian itu pasti di tempat yang bagus, packagingnya itu mantap, masya Allah. Baik, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslain. Maka pondasi kesucian hati itu kembali kepada dua hal. Pondasi kesucian hati itu kembali pada dua hal. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama itu adalah kesucian dari kotoran syubhat. Wal akharu taharatuhu min najasati syahawat. Yang kedua itu adalah kesucian dari kotoran syahwat. Nah, hati kita itu, ya kan? Ini kan hati kita nih misalnya nih. Hati kita ini banyak kotorannya nih. Nah, kotoran-kotorannya itu sebenarnya kembali kepada dua hal. Imma dia adalah kotorannya itu bentuknya adalah syubhat, syubhat, atau ada syubhat sini, syubhat sini, syubhat sini, syubhat ini, atau yang biasanya yang lebih banyak pada orang-orang awam itu adalah kotoran syahwat. Di sini syahwat, 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 syahwat. Nah, ini makin banyak dia di hati, maka makin banyak pula seseorang harus membersihkan hatinya. Tapi di sini Anda ingin sekedar apa namanya tambih saja atau apa ya? Tambih apa bahasanya di sini? Ya, mengingatkan. Sekedar mengingatkan saja bahwa syubhat di sini diobati itu dengan bertanya kepada ulama. Tanya ke ulama, jangan ke ustadz ya. Karena kadang-kadang ustadz bilang, wah itu syubhat, ini syubhat, itu syubhat. Bermadhab itu syubhat, bermadhab itu batil. Ternyata pas ditanya ke ulama, oh enggak, bermadhab itu bukan batil. Bahkan ini merupakan cara belajar yang memang dari zaman dahulu para ulama kita telah mencontohkan itu. Oh pendapat itu syubhat. Ternyata pas tanya di ke ulama, oh enggak itu bukan syubhat. Tapi memang segala sesuatu yang ini merupakan ada khilaf di dalamnya. Sehingga kalau mau mengerti syubhat, obatnya itu adalah tanya ke ulama. Ini ulama beneran ya. Jangan ustadz-ustadz level lokal, level-level yang cuma terkenal di Indonesia aja. Enggak, ini tanya ke ulama. Dan ulama ini biasanya dihormati baik oleh lawan maupun kawan. Apalagi kawan gitu ya. Nah, obatnya syubhat itu adalah tanya ke ulama. Tanya ke ulama, baik lewat fatwa-fatwa mereka ataupun lewat kitab-kitab mereka. Nah, ini biasanya, walaupun ada syubhat-syubhat yang memang orang awam itu bisa menilai kebatilannya, kayak contoh misalnya syubhat perempuan nggak wajib berjilbab. Nah, ini orang awam pun tahu, gila. Kata orang tersebut, wanita ini nggak boleh berjilbab, nggak usah berjilbab, nggak apa-apa. Nah, yang syubhat-syubhat seperti ini orang awam bisa menilai. Tetapi kalau memangnya sudah jelimet, maka obatnya itu adalah tanya ke ulama yang dihormati oleh kawan maupun lawan, baik dalam fikih, baik dalam kitab-kitab mereka ataupun dalam fatwa-fatwa mereka. Nah ini, jadi hati kita itu banyak syubhatnya, banyak syahwatnya, maka untuk membersihkannya, ya syubhat maupun syahwatnya ini memang harus dibersihkan dari hati kita supaya makin lama makin bersih. Ya, kalau syahwat ya otomatis kita semua tahulah. Mau yang tentang syahwat wanita, syahwat pacaran, syahwat musik, syahwat khamr, syahwat alkohol, syahwat subhanallah banyak lah. Kalau syahwat ini Masya Allah. La ilaha illallah. Taib. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbik fastahi min nadhari Allah ta'ala ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Nah, di sini penting ya ikhwan bagi kita semua termasuk Anda sendiri bahwa di sini kata penulis rahimahullah ta'ala kalau misalnya itu kita malu. Nah, ini keadaan hati kita ya. Banyak syubhatnya, banyak syahwatnya. Nah, terus emang kenapa Ustaz kalau banyak syubhatnya, banyak syahwatnya? Kalau banyak syubhatnya, banyak syahwatnya, ini kotor hatinya. Ini kotor hatinya. Nah,
Penulis rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala ingin membandingkan gitu. Seandainya kita punya baju gitu. Ya bagi laki-laki ya bajunya kayak begini, ya kan? Misalnya kita punya baju. Ternyata di baju ini kotor banyak kotorannya. Ada pasir, ada tanah, ya kan? Ada bekas makanan tumpah di sini. Kotor lah. Dari segi warnanya di sini juga udah kucel. Kalau ini baju kita pakai, terus kita ketemu sama orang, orang ngelihat baju kita seperti ini, pasti kita malu gitu kan? Malu pasti. Ya kan? Si Fadil bajunya kucel, kotorannya banyak banget, ada kotoran tanah, itu makanan tumpah juga bukannya dilap, yang di situ juga masih ada noda-noda yang kemarin, malu. Kenapa? Bajunya kotor. Bajunya kotor. Malu kenapa orang lain bisa melihat bahwa bajunya ini kotor. Nah, dalam hati kita nih, apa iya kita nggak mau malu? Gitu. Siapa yang melihat? Yang lihat itu Allah Subhanahu wa taala. Yang lihat itu Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngelihat kotornya hati kita. Sebagaimana kalau teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, melihat pakaian kita itu malu, masa iya kita nggak malu kalau Allah Subhanahu wa taala setiap saat melihat bagaimana kotornya hati kita. Bagaimana ada dosa-dosa syahwat yang masih ada di sini nih, belum dibersihin, belum ditobatin. Ya kan, kalau misalnya orang masih mengingat dosa syahwatnya dan dia masih, ya kadang ada beberapa dosa yang kalau kita ingat kita masih merasa lezat gitu. Woi subhanallah, itu zaman dulu ya kita pernah melakukan dosa gitu. Wah iya, enak bro zaman itu bro. Nah yang kayak begitu berarti masih belum taubat tuh. Walaupun sekarang dia sudah tidak melakukannya lagi, tetapi ketika dia mengingat dia masih merasa lezat, maka yang seperti itu belum taubat tuh dia. Masih senang, masih merasa enak dengan dosa-dosanya yang dahulu, maka yang kayak begini masih ada syahwat, masih ada kotoran dalam hatinya. Dan setiap saat Allah Subhanahu wa taala ngelihat gitu kotornya hati kita. Kotornya hati kita, masa iya kita nggak malu sih? Sampai kapan? Mau sampai kapan ini hati dibiarkan dengan status yang seperti ini? Banyak kotorannya. Sedangkan setiap saat Allah Subhanahu wa taala melihat kotornya hati kita, malulah kita. Mau sampai kapan hati kita kayak begitu? Baik. Di sini merupakan penting kata penulis rahimahullah taala di sini, apabila engkau malu dari pandangan makhluk yang semisal denganmu, dari kotoran yang menempel pada bajumu, hendaklah engkau lebih malu lagi terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap hatimu. Sungguh di situ terdapat berbagai macam penyakit dan keburukan, juga dosa-dosa dan kesalahan. Subhanallah, hati kita ini kotornya. Na'udzubillah. Yang kalau misalnya kita cerita sama teman-teman kita kotornya hati kita, teman kita mungkin itu nggak percaya loh, ya kan? Akhi, antum tahu nggak Anda dosanya ini gini 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 gini, ya kan? Ya tentunya ini bukan perbuatan yang disyariatkan ya, tapi ini dalam rangka menjelaskan sebuah konsep aja. Kalau misalnya kita kekasih tahu dosa-dosa kita sama teman-teman kita, sama orang-orang terdekat kita, subhanallah, orang tuh rada nggak percaya. Masa sampai kayak begitu sih bro, dosanya lo parah lo bro. Nah, yang kayak begitu, ini merupakan penting bagi kita agar kita selalu mawas diri, membersihkan hati kita. Kenapa? Karena setiap saat Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat keadaan hati kita, dan hendaknya kalau pandangan orang aja kita malu, lalu bagaimana dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus menumbuhkan rasa malu tersebut supaya apa? Supaya kotoran-kotoran dari hati kita itu bisa selalu dibersihkan. Fafi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada apa? Kepada fisik kita. Tinggi kita, ganteng kita, putih kita, segala macam, cakep kita apa enggak. Tidak pula kepada harta kita.
ya kan kaya apa enggak segala macam gitu. Allah tahu gitu. Allah yang kasih itu semua, tetapi nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan fisiknya kita sama hartanya kita ini nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada nilainya apa? Yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya yaitu adalah ila qulubikum wa a'malikum. Ya kan? Yang ada nilainya itu adalah hati dan amal. Jadi kalbu dan amal, ilmu dan amal. Nah ini dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Ya kan? Bagaimana hati seseorang dan juga amalan seseorang, nah ini udah satu paket. Ini sudah satu paket. Sehingga kalau misalnya amalannya buruk, dan ini hati dan amalan merupakan satu paket, ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Kalau misalnya amalannya buruk, itu menunjukkan bahwa hatinya itu juga buruk. Hati buruk. Ya kan, kayak contoh misalnya amalannya dia nggak mau pakai jilbab. Kenapa anti kok belum pakai jilbab sih? Mau jilbabin hati dulu. Nah, ini udah nggak benar gitu. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya amalannya buruk, itu sudah menunjukkan hatinya itu buruk. Tetapi kalau misalnya amalannya itu baik, nah itu menunjukkan hatinya baik. Maksudnya menunjukkan dalam artian indikator utamanya ya. Indikator utama. Kenapa? Ya karena di situ masih ada penyakit ria, masih ada penyakit sum'ah, masih pengen pamer, ya itu punya penyakit hati. Tapi indikator utama ketika amalan buruk, nah itu merupakan indikator utama keadaan hati kita. Begitu juga dengan ketika amalan baik, itu merupakan indikator utama bahwa hati kita pun juga sudah baik. Sehingga kalau kita misalnya mau lihat hati kita itu bersih atau kotor, ya tinggal lihat keamalan sehari-hari kita. Makin soleh kita, ya tentunya ini bukan merasa diri menjadi soleh ya, tapi dalam artian makin banyak amalan-amalan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah kita lakukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan salah satu indikator bahwa hati kita sudah bersih. Hati kita sudah bersih. Di sini penulis rahimahullah taala melanjutkan man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hal wa man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Jadi barang siapa yang memang ini hatinya kembali kita gambar ya kan hati kita, kata penulis rahimahullah taala, barang siapa yang orang mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan nempel di sini, menetap dia. Ya kan? Ilmu itu akan menetap. Ada ilmu di sini, ilmu di sana, makin banyak. Ya kan? Makin banyak ilmu, paling sisanya ini masih ada syahwat nih dikit nih. Masih ada syahwat yang belum diituin gitu. Belum ditobatin misalnya. Masih ada syubhat di sini dikit. Gitu. Tetapi sebagian besar hatinya sudah banyak ilmu yang menetap di situ. Sudah banyak ilmu yang menetap di situ. Dan ketika kita berbicara tentang ilmu yang menetap, ini yang dimaksud itu adalah ilmu dan amal ya. Ilmu dan amal. Nah, ini pakem lah. Nah, barang siapa yang hatinya bersih, ilmu itu akan menetap di situ. Tetapi barang siapa yang hatinya kotor, ya kan, yang sebaliknya, yang ada syahwat di sini, syubhat di situ, ya kan, kotor, ya paling ilmunya cuman dikit gitu. Ada sih alhamdulillah, tetapi cuma dikit, cuma 1, 2, ya kan, 3, cuma beberapa saja. Cuma beberapa saja. Kenapa? Karena ini hatinya belum menjadi tempat yang sesuai untuk si mutiara yang berharga ini. Seperti itu gambarannya. Sebagaimana kata penulis rahimahullah taala, barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu layak untuk menetap di situ. Barang siapa yang tidak membersihkan hati dari kotorannya dan malah membiarkannya, dibiarin begitu aja, ini syubhatnya nggak dibersihin, syahwatnya nggak dibersihin, maka ilmu itu juga lama-lama enggan di situ. Bukan nggak mungkin kalau ini maksiat, ini dibiarkan di situ, ini yang tadinya ilmu itu ada, ntar dia pergi lagi.
Ya kan udah ada, ntar pergi lagi. Hafalannya tadi hafal terus ngilang. Yang tadinya udah biasa sholat rawatib terus udah mulai nggak sholat rawatib lagi. Ya kan? Ya kan? Nah, yang seperti ini biasa dalam keseharian kita itu terjadi. Oleh karena itu para salaf itu mereka selalu di antara mereka ada yang bilang seandainya kita mau bercermin tentang keadaan hati kita, dites lewat yang pertama itu adalah lewat puasa sunnah, yang kedua itu adalah lewat tahajud. Jadi puasa sunnah itu di siang harinya itu menunjukkan bagaimana kebersihan hati kita, begitu juga dengan dalam tahajud. Barang siapa yang siang harinya diisi dengan puasa dan malam harinya diisi dengan tahajud, maka itu menunjukkan bagaimana bersihnya hati hati orang tersebut. Baik. Setelah itu penulis di sini membawakan satu riwayat dari Sahal bin Abdullah. Qala Sahlu bin Abdullah, ya kan, berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah taala, haramun ala qalbin ay yadkhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jal. Haram bagi satu, ya, haram atas hati manapun untuk cahaya masuk ke sana selagi di situ ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa, ini hati ini kan banyak rongganya. Kalau rongganya itu udah diisi dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka ilmu itu susah. Dia nggak bakal langsung nge-replace yang ini. Gitu. Ini harus dikeluarin dulu baru ilmu itu bisa masuk. Ya kan, supaya rongga ini bisa diisi dengan ilmu, maka yang ini harus dikeluarin dulu baru ilmu itu masuk. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin cahaya ilmu syariat yang merupakan mutiara berharga bisa masuk ke sini, sedangkan di sininya itu masih diisi oleh sesuatu yang memang dimurkai atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini masalah penyucian wadah, penyucian hati sebagai wadah ilmu ini merupakan penting bagi kita sebagai penuntut ilmu. Dibersihin dulu penyakitnya, dibersihin dulu kotorannya, supaya apa? Supaya hati kita itu siap menerima ilmu sebagai tempat yang layak, tempat penyimpanan yang layak atas ilmu tersebut. Dan barang siapa yang bisa melakukan hal itu, sukses dalam hal itu, ya insya Allah ilmu itu juga makin banyak yang akan dia serap sebagaimana tadi sudah kita singgung. Alhamdulillah. Jadi simpul pertama selesai insya Allah.